Semakin hari kok semakin kocak ya. Siapa yang penasaran kenapa sih anak Abah masih juga meraung-raung kesakitan dan serang sana sini? Mereka yang setiap hari serang ijazah Pak Jokowi, setiap hari suarakan makzulkan Gibran, tuntut Pak Prabowo bertindak adili Jokowi dan lengserkan Gibran. Tapi ketika Pak Jokowi benar-benar merespon mereka, mereka justru lari terbirit-birit. RS, ES, RS lagi, ada T, ada K. Ada mantan menteri berarti Pak? Mari kita ikuti proses hukum. Ya. Tentunya kan nanti kalau alat buktinya cukup akan dipanggil oleh Polda, akan ditentukan statusnya dari situ mungkin. Jadi biarlah kita bersabar, hormati proses hukum berjalan objektif, berimbang dan kita sama-sama mengawali secara transparan. Oke. Cukup ya? Terlapor dan siapa saja terlapor? Iya, jadi kan kami baru selesai buat pengaduan atau pelaporan terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan. Dikit aja. Oke, makasih Bang ya. Kembali lagi kami sampaikan bahwa dugaan fitnah dan tuduhan-tuduhan tersebut itu sangat-sangat kejam karena telah merusak juga nama baik dan martabat Pak Jokowi, berdampak pada nama baik keluarga, dan yang tidak kalah penting ini juga merusak nama baik rakyat Indonesia. Kenapa sih bilang rakyat Indonesia? Coba Anda bayangkan. Bayangkan kalau seorang presiden yang dipilih langsung oleh rakyat sudah menjabat selama 10 tahun dituduh seakan-akan memiliki ijazah palsu. Jadi dituduh seakan-akan dari dia pencalonan, kemudian menjadi wali kota, gubernur, menjadi presiden, seakan-akan dianggap itu semua menggunakan ijazah palsu. Kalau kata orang, apa kata dunia? Gitu. Jadi ini kan martabat rakyat Indonesia yang dipertaruhkan, nama baik rakyat Indonesia, nama baik pemerintah Indonesia, dan nama baik bangsa Indonesia juga. Yeah. Selama ini mungkin Pak Jokowi tidak. Selama ini khususnya ketika beliau menjabat, beberapa bulan terakhir juga kami ikuti terus perkembangannya. Beberapa kali sudah kami berikan himbauan secara resmi press conference, beberapa statement di tempat umum juga sudah kami berikan, tapi terus dilakukan oleh beberapa pihak. Sehingga mungkin ya tentunya untuk hari ini Pak Jokowi datang sendiri ke sini bukanlah hal yang mudah juga ya. Tentunya sudah melewati pertimbangan yang sangat panjang dan sangat berat. Tapi kami melihat dan Pak Jokowi juga melihat bahwa ini harus dilakukan agar semuanya terang benderang, agar kebenaran dapat terlihat dan agar nama baik Pak Jokowi dan nama baik rakyat Indonesia dapat dipulihkan dan dijaga juga. Nah, ini pernyataan dari kuasa hukumnya Pak Jokowi ketika melaporkan ada beberapa nama ya teman-teman yang dilaporkan oleh Pak Jokowi. Tandanya ini memang benar-benar tindakan tegas Pak Jokowi, sikap tegas Pak Jokowi untuk melawan orang-orang yang suka menuding soal ijazah palsu teman-teman. Tapi ketika Pak Jokowi sudah bersikap tegas seperti ini, melawan sesuai yang mereka mau gitu ya, justru mereka tuh makin ciut teman-teman. Begitu Pak Jokowi bergerak, sekarang mulailah narasi-narasi dimunculkan kembali. Salah satunya oleh Abraham Samad. Ya dibilang Pak Jokowi kriminalisasi lah, membungkam pendapat kritis. Itu paling bisa nih orang-orang ini ya. Terus framing. Padahal kita sama-sama tahu gitu, yang memulai siapa, yang cukup sabar selama ini siapa. Dan ketika Pak Jokowi bertindak, bingung semua. Ini informasi A1, pasti terpidana itu, ya minimal 4 nama, termasuk Dokter Tifa ya. Jadi apa yang selama ini saya sampaikan masuk ya ke jaringan Pak Jokowi, dan Tifa adalah satu target yang memang nggak bisa lepas. Ya. Ini bukan kriminalisasi, tetapi ini membungkam orang-orang yang kurang ajar. Ya. Kenapa saya bilang kurang ajar? Karena mereka inilah ya menjadikan isu besar tertutup yang seharusnya kasus Pertamina dituntaskan, pagar laut, dan kasus-kasus lainnya yang memang itu lebih penting tertutup oleh orang-orang ini.
Karena apa? Karena mereka ini selain untuk kepentingan dirinya, ya, karena ada mobilisasi dana yang masuk untuk menggerakkan ini, ya, mereka juga sedang menguatkan pondasi kelompoknya, gitu. Saya pikir memang ini harus dituntaskan oleh Pak Jokowi, dan saya tidak menduga Pak Jokowi langsung turun memencet tombol, ya, ke Polda. Saya pikir laporan-laporan dilakukan oleh saya pendukung Pak Jokowi, ya, seperti Forum Peradi dan lain-lain. Tetapi cukup mengejutkan ketika Pak Jokowi turun langsung ke Polda dan melaporkan. Ya, sekarang bingung kan? Sekarang apa nanti? Mereka akan berteriak ini kriminalisasi, orang Pak Presiden ke-7 itu udah jadi masyarakat biasa kok. Jadi head to head lah masyarakat lawan masyarakat sekarang. Ya rasain sendirilah kalian. Makan tuh. Nah kan pada akhirnya kebakaran jenggot sendiri gitu loh. Padahal mereka mau melawan Pak Jokowi nih, mengkoar-koarkan nih. Terus ketika Pak Jokowi ngasih sikap tegas, mode melawan, kenapa sekarang kalian yang takut? Atau jangan-jangan selama ini cuma bisanya kompor aja, manas-manasin aja, nggak bisa kalau diserang balik gitu. Iya, kayak gitu ya. Soalnya saking takutnya ini tuh sampai ada video kayak gini nih teman-teman. Menurut hemat saya, apa yang terjadi kebebasan orang untuk mengeluarkan pendapat itu dijamin oleh konstitusi. Menurut saya menghimbau teman saya Pak Jokowi, teman saya Pak Jokowi, langsung disebut teman nggak tuh? Supaya mungkin lebih elok, lebih arif, memberi contoh kepada masyarakat supaya tidak melanjutkan laporannya. Supaya orang tetap bangga terhadap sikap Pak Jokowi. Karena apa? Mantan pimpinan yang bisa diingat itu ada legasinya. Kalau Pak Jokowi membuat atau meninggalkan legasi yang bagus, maka diingat. Tapi kalau Pak Jokowi meninggalkan legasi yang tidak elok, yang memalukan, maka orang tidak akan pernah mengingatnya. Gitu. Jadi sebaiknya laporan ini tidak dilanjutkan oleh Pak Jokowi. Ataupun kalau Pak Jokowi bersikeras melanjutkan laporan ini, maka seharusnya, lagi-lagi, seharusnya aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, tidak punya dasar untuk menindaklanjuti laporan ini. Tuh kan, sampai mohon untuk Pak Jokowi ini tidak melanjutkan laporannya. Setakut itu kah? Bukannya sebelumnya itu kayak berani banget ya gitu melawan Pak Joko Widodo dan menyuarakan soal ijazahnya Pak Jokowi yang katanya palsu. Kenapa ketika diserang balik jadi ciut? Sekarang sudah berubah dan kita harapkan Presiden baru kita, Presiden Prabowo Subianto, tidak membiarkan anak-anak bangsanya diadu domba oleh karena persoalan-persoalan yang tidak jelas ini. Ini kan pasti berlarut ya. Oh iya. Strategi apa sih yang dilakukan? Nggak ada strategi apa-apa. Strateginya hanya berdoa pada Tuhan Yang Maha Kuasa dan terima kasih atas dukungan masyarakat. Itu aja. Jasanya mau dikeluarkan, saya kira persoalan ini sudah selesai dari awal. Ya. Nanti kalau misalnya berlanjut proses Nggak apa-apa, kita harapkan proses hukum itu berlangsung juga secara fair, equality before the law, jangan hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, ya. Kita saksikan dan masyarakat mohon juga mengawal proses ini, ya gitu sebaik-baiknya. Jangan sampai ada kemudian proses-proses seperti yang terjadi pada Gus Nur, pada juga Bambang Tri, ya. Karena waktu itu ada proses yang dia sendiri lagi melapor, tapi malah dilaporkan dan waktu itu malah langsung ditahan, ya. Harusnya sekarang sudah berubah dan kita harapkan Presiden baru kita, Presiden Prabowo Subianto, tidak membiarkan anak-anak bangsanya diadu domba oleh karena persoalan-persoalan yang tidak jelas ini. Sebentar Bung Roy. Saya agak meluruskan sebentar ya. Ini bukannya yang selama ini mengadu domba itu barisannya Bung Roy ya? Kenapa sekarang jadi menuduh pihak lain nih? Kayak seolah-olah terkesan kalau Bung Roy dan masyarakat Indonesia diadu domba. Playing victim sekali, dan apalagi itu meminta Pak Prabowo pula. Ini sebentar. Jangan-jangan gara-gara ini juga Bung Roy tidak menyinggung Pak Prabowo karena pengen minta dilindungi gitu ya.
Waduh, enak banget. Menyerang orang dengan segitu parahnya, kemudian ketika diserang balik merasa, oh saya korban di sini, tolong lindungi saya. Dr. Tifa, Roy Suryo, Rizal Fadila, dan Rismond Sianipar. 4 orang, 4 latar, tapi nasib sama. Dikriminalisasi karena bicara. Mereka ini bukan politisi, bukan perusuh. Mereka hanya rakyat yang berani menggunakan nalar. Mengapa mereka diincar? Karena mereka membongkar sesuatu yang terlarang. Mereka mewakili generasi sadar narasi, dan itu berbahaya bagi orang yang ingin mengendalikan pikiran rakyat lewat algoritma. Saat ini kita menuju era apa? Demokrasi prosedural sudah lewat. Yang ada sekarang, kita menuju era cyber authoritarianism. Pasal pidana jadi senjata, sensor digital jadi pagar. Narasi dikurasi oleh mesin, dikendalikan oleh elit. Ini template banget sih teman-teman sejujurnya ya. Sama seperti Bung Roy. Kalau Bung Roy tadi mengatakan meminta bantuan Pak Prabowo Subianto ya, untuk jangan mau diadu domba gitu, jangan mau masyarakatnya diadu domba. Padahal dia sendiri pihak yang seringkali mengadu domba gitu. Kemudian Dr. Tifa di sini mengatakan, ini sebuah kriminalisasi. Wah, kriminalisasi padahal bukannya Anda itu pelaku dari hal ini ya. Kenapa sekarang merasa jadi korban banget? Waduh, ini playing victim sekali ya. Emang pas banget nih Bung Roy kalau digabungin sama Dr. Tifa. Karakternya tuh sama gitu loh ya. Sama-sama suka playing victim. Laporan tentang penghasutan ini kami tujukan kepada Roy Suryo, kemudian Tifa, kemudian Rizal, kemudian Rismond. Kami terpanggil dan kami resah junjungan kami, mantan presiden yang menjadi simbol negara, dimainkan seperti itu, sehingga kami merasa saya perlu untuk menyelesaikan proses ini menjadi ke proses hukum agar berhenti, agar selesai. Menempatkan kembali Pak Jokowi sebagai masyarakat sipil yang terhormat. Oke, saya paham sekarang. Saya paham kenapa barisan mereka itu memilih untuk playing victim dan merasa menjadi korban sekarang, karena aku rasa mereka itu salah sasaran. Bukan salah sasaran sih, salah menyasar seseorang. Seseorang yang dikira nih cuma sendiri aja, tapi ternyata tidak. Barisan di belakangnya Pak Jokowi itu luar biasa banyaknya. Jadi ketika Pak Jokowi memutuskan langkah untuk ke Polda Metro Jaya kemarin, secara tidak langsung itu menjadi apa ya istilahnya, kayak perintah secara tidak langsung ya kepada para pengikutnya Pak Jokowi untuk satu suara dengan Pak Jokowi. Sama kan? Dan kita sudah tahu seberapa banyak orang yang ada di belakangnya Pak Jokowi. Banyak banget. Bahkan saking banyaknya, kemarin ketika kita agak flashback sebentar, ketika Pilpres kemarin bisa menumbangkan partai besar yang katanya punya rekam jejak luar biasa di Indonesia. Ada yang menarik dari tokoh-tokoh ini teman-teman. Kalau kita lihat ya, orang-orang yang menyerang Pak Jokowi, konsisten nyerang Pak Jokowi gitu ya. Apalagi ketika Pilpres kemarin itu kebanyakan adalah anak abah. Ayo, kalian ngeh nggak soal ini? Kebanyakan anak abah. Dr. Tifa yang ya pasti sangat vokal sekali menginginkan abah ini sebagai presiden. Ataupun anak-anak abah yang lainnya lah yang pengen banget seorang Anies Baswedan menjadi pemimpin negeri ini. Ya kan? Sangat yakin sekali mereka soal itu. Bahkan yang terbaru nih, yang terbaru ada kabar ketika Bung Hasan Nazbi ini mundur dari posisinya sebagai kepala PCO. Kalian sudah dengar kan soal itu? Nah, gara-gara itu anak abah juga ikut-ikutan. Sekarang pertanyaannya, mengapa Hasan dianggap harus diganti? Saya rasa para penyerang menganggap Hasan sebagai salah satu tokoh politik yang bisa melindungi Prabowo dari serangan-serangan politik yang seringkali membabi buta. Hasan adalah tokoh pintar yang bisa menjadi benteng pertahanan Prabowo. Dan jangan lupa, di dalam PCO ada tokoh-tokoh muda yang juga intelek, kritis, pintar. Saya merasa PCO ini masih underutilized di setengah tahun pertama pemerintahan Prabowo. Hasan dan timnya ini adalah orang-orang yang menurut saya bisa diandalkan Prabowo. Dan karena itulah di mata para penyerang, mereka harus disingkirkan. Kejadian kepala babi adalah peristiwa kecil yang tak perlu ditafsirkan sebagai bukti ketidakmampuan Hasan dan kawan-kawan. Saya dan Hasan adalah sama-sama orang Minang. Dan salah satu masalah dengan orang Minang adalah gaya bercanda kami yang kadang memang terasa tidak sensitif di mata dan telinga etnik-etnik lain. Saya paham sekali dengan jawaban Hasan.
Ketika itu kan terlihat sekali ada upaya untuk membangun kesan bahwa saat ini ada ancaman serius terhadap demokrasi di Indonesia yang diwujudkan dalam pengiriman kepala babi kepada wartawan Tempo. Saya percaya Hasan Nasbi tidak percaya itu. Saya pun tidak percaya bahwa Tempo sedang diancam. Wartawan Tempo saja bercanda mengomentari pengiriman kepala babi dengan mengatakan kalau mereka akan dikirimi lagi kepala babi, sebaiknya kuping babinya tidak dipotong. Karena itulah Hasan mengomentarinya juga dengan kalimat yang merendahkan arti pengiriman kepala babi itu. Tapi menganggap gara-gara itu Hasan harus diganti, PCO harus dibubarkan, apalagi penggantinya adalah Anies Baswedan, adalah anggapan yang bertentangan dengan akal sehat. Dari apa yang saya tahu, PCO selama ini justru tidak dioptimalisasi dalam komunikasi presiden. Seperti saya katakan, PCO justru underutilized, tidak dimanfaatkan secara semestinya. Musuh-musuh pemerintah Prabowo pun saya percaya tahu itu. Karena itu mudah-mudahan Pak Prabowo tidak perlu mengikuti anjuran koalisi masyarakat sipil, Peter Politik, Ray Rangkuti, dan Refli Harun untuk memecat Hasan, apalagi menarik Anies. Waduh, ini sebagai awal bulan yang lucu menurutku ya. Lucu sekali. Karena seorang Anies Baswedan ini yang begitu digilai oleh para pengikutnya gitu ya. Kemudian dengan mundurnya Bung Hasan Nasbi ini diinginkan gitu ya, seorang Anies ini untuk menggantikan sosoknya Bung Hasan Nasbi. Wah, apalagi ini? Setelah kemarin ada cerita juga, ada narasi dari mereka yang menginginkan abahnya ini menjadi wakil presidennya Pak Prabowo Subianto. Itu ketika setelah Pilpres teman-teman. Jadi posisinya itu menuju pelantikan, dan setelah tahu nih kalau Pak Anies Baswedan itu kalah, anak abah mencoba untuk mencarikan pekerjaan untuk abahnya dengan mengharapkan abahnya ini menjadi wapresnya dari Pak Prabowo Subianto. Kemudian tidak sampai di situ saja, lebih konyol lagi menurutku, kata Dr. Tifa mengatakan kalau abahnya ini sudah ditunggu di dunia karena abah Anies akan menjadi sekjen PBB. Waduh, sekjen PBB menarik sekali ya. Mungkin ini kali ya, ini merupakan upaya dari para anak abah untuk meredam sakit hatinya gitu ya, meredam kekecewaan karena abahnya ini kalah. Mungkin seperti itu kali ya. Karena mereka ini berharap banget, sebanget itu teman-teman, seingin itu untuk Pak Anies Baswedan itu punya jabatan tertinggi di negeri ini. Bahkan pernah ada nih di tahun 2024 kemarin, pernah ada yang kayak gini. 2024 Anies Presiden, 2024 Anies Presiden. Anies jadi presiden. Imin wakil presiden. Aduh, semangat banget loh ini ya. Matahari semakin tinggi. Wah, ini seru nih ya. Panasnya menyengat bumi. Udah cukup teman-teman ya. Ini adalah rilis lagu dari para anak abah gitu ya. Ini lagu sebagai lagu pemenangan mungkin rencananya kali ya. Rencananya seperti itu. Sudah seserius itu loh mereka untuk melihat Pak Anies ini bakal duduk di kursi nomor 1 Indonesia. Tapi sayangnya ya gimana ya, sekarang cuma jadi pengangguran aja gitu ya. Ya itu faktanya kan. Karena faktanya Pak Anies setelah tidak ikut Pilpres, ikut acara-acara yang ya tidak ada korelasinya dengan politik lah ya. Mungkin selain itu juga, mungkin narasi-narasi soal Pak Anies ini terus dinarasikan oleh anak abah supaya selama 5 tahun ke depan namanya Pak Anies Baswedan ini tidak lenyap seperti itu. Mungkin seperti itu. Ya tapi teman-teman, ini menarik, kita balik lagi ke lagu ini nih. Lagu ini kan ya asik lah. Tapi ketika saya mendengarkan agak bernostalgia dengan lagu yang pernah ada dulu di sebuah serial apa ya.
serial seorang pahlawan yang berusaha untuk memberantas monster-monster di bumi seperti itu, yaitu Power Rangers. Iya kan? Iya gak sih? Coba kita ulang lagi. Kita ulang lagi ya. 2024 Anies Presiden. Tuh. 2000. Itu sama persis teman-teman. Kalau kalian masih ingat gitu dari nada-nadanya, itu sama gitu. 2024 Anies Presiden. Terus kemudian di Power Ranger itu kalau nggak salah begini, Go Power Ranger. Sama persis sekali. Ini jiplak ya. Aduh, sangat disayangkan sekali jiplak ya. Padahal ini rilis lagu yang pasti bakal rame loh ini ya. Atau mungkin jangan-jangan masih belum bisa move on dari lagu itu kali ya. Ya kita harus melihat situasi yang saat ini terjadi ya. Jadi kita harus sadar gitu ya. Mungkin ya di 2029 bisa diulang lagi lagunya. Ya lebih baik sih cari yang ori aja kali ya. Yang ori aja, gak usah ngikutin yang sudah-sudah gitu. Atau jangan-jangan berharapnya Pak Anies ini jadi pahlawan gitu ya. Jadi pahlawan yang bakal menyelamatkan para anak-anak Abah. Iya kali ya. Gimana kalau menurut kalian? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jip pamit undur diri. Sampai jumpa.